Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alladzi qadara alaina bil jamaah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada hadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang tentunya kenikmatan tidak bisa terhitung. Sholawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in tabi'at, termasuk kita semua selaku umatnya. Santriwan santriwati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kepada pengkajian kitab Mukhtarul Ahadits, hadis ke 1326 ya. Ini berbeda penomoran tiap kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakatir rijalu hina ata'atin nisa. Halakat geus cilaka, halakat cilaka saha rijalu pirang-pirang lalaki hina al-ta'at dina waktuna ta'at itu rijal an-nisa'a ka awewe. Rawa geus ngariwayatkeun hukana hadis Ahmad an Abi Bakrah katampi ti Abi Bakrah. Terjemahnya halakatir rijal hina al-ta'atin nisa, celaka binasa kaum lelaki manakala dia taat kepada kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abi Bakrah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa di mana kaum laki-laki sudah mulai taat tunduk kepada wanita, maka itu pertanda kebinasaan bagi mereka. Dalam hadis yang lain telah disebutkan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh wanita. Ulangi kembali, yang menjadi harus tanggung jawab, yang harus menjadi pemimpin itu kan laki-laki. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tetapi masalah persoalan kepemimpinan perempuan, mari sedikit kita baca qaul ulama, gimana pandangan ulama tentang masalah kepemimpinan perempuan menurut mazhab kita, yaitu fikih Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Matam Al-Ghayah wa Taqrib karya Qadhi Abu Suja yang wafat pada tahun 533 Hijriah, terkait dengan persyaratan hakim, di antaranya adalah laki-laki. Persyaratan itu didasarkan pada hadis la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari, bab kitabun nabiyyi ila Kisra wa Kaisar. Berdasarkan persyaratan itu, maka tidak sah kepemimpinan perempuan dalam pandangan ulama jumhur. Ini pandangan pertama ini. Nanti ada pandangan yang kedua ya. Pandangan itu kemudian diikuti oleh sekelompok
para ulama yang bermusyawarah, yaitu kelompok itu berargumen lagi dengan surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lainnya yaitu wanita. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dengan bertingkah laku seperti orang-orang yang jahiliyah dahulu. Nah, dua ayat itu ditafsirkan ini menurut pandangan yang pertama ya, bahwa lelaki dalam segala hal lebih unggul daripada wanita, dan wanita hendaknya beraktivitas pada sektor domestik lah, bukan pada sektor publik, karena lelaki memiliki kelebihan baik fisik, pikiran maupun yang lain. Huruf lan la yufliha, artinya tidak akan mual. Pada hadis di atas ditafsirkan dengan larangan secara abadi dan dimanapun juga, sehingga selamanya wanita tidak boleh memimpin suatu bangsa. Hadis lain yang sejalan adalah riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya begini, saya tidak pernah melihat kekurangan akal dan agama bagi orang laki-laki dibanding kalian. Ini kepada wanita ini. Nah, itu pandangan kelompok pertama. Yuk kita kaji kelompok yang kedua ya. Lapisan kedua. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua itu di kalangan para ulama ada yang membolehkan, itu membolehkan kepemimpinan perempuan sepanjang calon merupakan yang terbaik. Sebagaimana pendapat Ibnu Jarir At-Tabari yang membolehkan wanita menjadi qadhi. Jadi ada Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan wanita menjadi qadhi atau hakim. Kelompok kedua ini memandang bahwa analisa historis dan relevansi dengan konteks kekinian menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum. Jadi dipandang teks, bahasa dan konteksnya. Ketika membicarakan teks tentang ketika membicarakan teks tentang Fasarful Imam pada kitab Al-Bughat itu membolehkan kepemimpinan wanita. Kelompok kedua ini melengkapi dengan asbabul wurud, itu sabab diturunkan hadis. Kemudian mengkajinya dengan pendekatan usul fikih. Dalam memahami surah An-Nisa di atas, kelompok kedua ini memahaminya seperti ini: tidak semua laki-laki
mempunyai kelebihan di atas perempuan? Karena kata ba'dhum ala ba'din mengindikasikan bahwa Allah memberi kelebihan antara satu dengan yang lain, baik pada diri kaum laki-laki atau perempuan. Artinya sangat mungkin laki-laki pada suatu ketika mempunyai kelebihan dibanding perempuan, atau sebaliknya perempuan pada suatu ketika justru mempunyai kelebihan dibanding laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata ar-rijal pada potongan ayat yang tadi disebutkan diawali dengan alif lam, al-rijal, ar-rijal, yang dalam perspektif ilmu nahwu merupakan bentuk isi ma'rifat. Barudak santi isi ma'rifat yang berarti tertentu. Karenanya kata itu tidak harus dipahami memberikan makna keutamaan pada laki-laki secara keseluruhan dalam semua hal, tetapi masih memberi peluang pengecualian. Dengan demikian kurang tepat jika ayat tersebut dipahami sebagai larangan secara mutlak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini untuk kata kelompok atau kaul kedua. Untuk itu ayat di atas hendaknya ditafsirkan tidak semua laki-laki lebih mampu, lebih layak, dan lebih mumpuni dibanding perempuan. Penggunaan hadis la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan sebagai argumen larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin apabila dilihat dari kacamata usul fikih belum tentu tepat, sebab hadis ini diawali dengan huruf lam yang menurut ulama usul justru tidak berarti ta'bid. Nah, abadikeun artinya meniadakan untuk selamanya, bukan berarti begitu, dan tidak berfungsi sebagai ta'kid, memperkokoh nafi. Redaksi hadis tersebut merupakan kalam khobar atau berita dan bukan kalam tolab, instruksi, bukan kalam instruksi, yang dengan sendirinya tidak bermakna keharusan untuk menjalankannya. Jadi hadis la yufliha qaumun walau itu adalah kalam khobar, bukan kalam tolab. Kata santri seperti itu, bukan instruksi tetapi khobar, hanyalah berita. Pemaknaan hadis yang bersifat berita itu harus dikaitkan dengan sababul wurud, sebab diturunkannya hadis tersebut, atau hal-hal yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut. Karena itu harus dipahami dengan pendekatan sosiohistoris, pendekatan dengan melihat sejarah sosial dan apa bahasanya, dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis disabdakan oleh Rasul. Memang secara tekstual perempuan tidak berhak menjabat sebagai kepala negara, apalagi pemimpin masyarakat, termasuk hakim atau berbagai jabatan yang setingkat, sebagaimana pendapat mayoritas ulama jumhurul ulama. Hadis tersebut diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau mendengar laporan mengenai suksesnya kepemimpinan perempuan yang bernama Bauron binti
Syairawi bin Kisra di negeri Persia pada tahun 9 Hijriah. Tatkala Kaisar Persia Raja Yazdarid III yang bergelar Kisra meninggal dunia dengan tanpa anak laki-laki. Sementara kondisi Bauran dikenal lemah dalam hal kepemimpinan untuk menempati posisi sebagai kaisar. Dan pada saat itu dari sisi sejarah bangsa Persia, jabatan kepala negara atau raja hanya dipegang oleh kaum laki-laki. Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat juga masih dipandang minor. Artinya kaum laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada kaum perempuan. Perempuan sama sekali tidak dipercaya waktu itu untuk mengurus kepentingan publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Dalam keadaan kondisi kerajaan Persia dan kondisi sosial seperti itu, wajar jika Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memiliki kearifan tinggi mengatakan, bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sejahtera. Bagaimana akan sejahtera jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya? Padahal salah satu syarat ideal pemimpin adalah kewibawaan. Sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, jika kondisi sosio-historis masyarakat sudah berubah, ketika masyarakat sudah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin dan telah memiliki kemampuan leadership yang memadai pula, maka sudah barang tentu perempuan boleh mengurus masalah publik seperti menjadi pemimpin, hakim, apalagi menjadi direktur di rumah sakit, menjadi camat, lurah, kepala desa, jeung nu sajena. Dengan demikian, hadis di atas bersifat kasuistik gitu. Artinya hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu dan tidak untuk semua kondisi. Sehingga tidak selamanya perempuan akan mengalami kegagalan manakala mereka dipercaya menjadi pemimpin. Sebagai bukti, Al-Quran telah melukiskan sebagaimana Ratu Balqis pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam mengalami keberhasilan dalam memimpin bangsanya. Lihat dalam surah An-Naml dan surah Saba. Nah, itu penjelasan untuk pandangan kelompok yang kedua. Jadi kitalah jangan mengobrolkan tentang kepemimpinan secara menyeluruh. Kita di rumah tangga bahwa yang harus taat itu adalah perempuan, adalah istri kepada suami. Suami menjadi pemimpin di rumah tangga, kewajiban istri, surganya istri adalah ada di suami. Oleh sebab itu, maka istri harus taat patuh kepada suami. Itulah yang kita bahas nanti waktu-waktu kita bahas tentang masalah rumah tangga. Jadi untuk pembahasan kali ini hadisnya adalah apa? Halakatir rijal hina ata'atin nisa. Dicukupkan sekian, yaitu kaum laki-laki akan binasa jika taat kepada perempuan. Jadi pembahasannya jadi kepemimpinan perempuan. Mohon
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.